بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات رحمكم الله. Melanjutkan bahasan kitab At-Tauhid yang masih dalam bab pertama sampai pada masalah atau kesimpulan yang ada pada bab yang pertama, yakni pelajaran yang penting dalam bab pertama. Ini ibarat kesimpulan dari apa yang pernah disampaikan dalam bab pertama ini. Jadi ini kita baca dan ini untuk mengingatkan apa yang pernah kita dapatkan di pelajaran bab ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bab ini, yakni bab yang pertama adalah memberikan asas kepada kita, dasar kepada kita bahwa tauhid itu adalah yakni pokok dasar segala sesuatu, dan karenanya kita berada di dunia ini, yakni diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk at-tauhid. Nah, jadi dibaca pelajaran penting. Pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini: 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dah disebutkan oleh penulis di awal sekali dengan menukilkan ayat surah Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ini wadih dari ayat ini bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia, yakni tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah atau untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan berarti menafikan yang lainnya. Jadi yang lain misalnya makan, minum, bekerja dan sebagainya itu adalah yakni tujuan tambahan saja untuk mencapai tujuan utama. Yakni tujuan utama adalah beribadah. Jadi apapun gerakan kita, kalau kita pikir, kalau kita fahami ayat ini, maknanya adalah untuk mencapai tujuan yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya apapun gerakan kita, kalau kita fahami ayat ini, usahakan bernilai ibadah. Usahakan bernilai ibadah karena itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, 2. Ibadah adalah hakikat tauhid, sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Nah, jadi disebut di sini ibadah adalah hakikat tauhid. Ibadah adalah hakikat daripada tauhid. Sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Yani ibadah itu adalah tauhid itu sendiri, itu maksudnya. Dan dah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kalau disebut ibadah berarti disebut tauhid uluhiyah. Yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Nah, di sini disebut pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Jadi bukan berarti mereka tidak beribadah, tapi karena ibadah mereka tanpa tauhid, jadilah mereka bertentangan dengan Rasulullah SAW. Kita ketahui kalau dari segi dermawan, suka membantu, suka memberi bantuan, tapi orang-orang kafir Quraisy mereka itu top dalam yakni bersedekah, misalnya sedekah terus bantu orang, itu mereka top. Kemudian juga kita tahu di orang tawaf, ibadah-ibadah lain kita tahu, tapi karena tauhid tidak ada di situ, yakni mentauhidkan Allah dari segi ibadah, yakni ikhlasnya tidak ada di situ, maka terjadilah pertentangan. Jadi karena mereka keliru dalam tauhid ini, jadi bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah nafikan dalam hadisnya, dalam riwayat Imam Muslim yang masyhur sekali hadisnya, riwayat Imam Muslim, qala Allah taala, yakni dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghnas syuraka 'anis syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya ini bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak memerlukan syarikat. Aku tidak memerlukan syarikat. Syarikah yakni kawan atau sesuatu yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dimana mereka yakni memberikan atau berbuat syirik di dalamnya, maka aku akan tinggalkan dia dengan syarikatnya, dengan syariknya, dengan kawannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menegaskan. Jadi aku tidak perlu syarikat. Aku tidak perlu sesuatu yang bersama denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beramal tapi dalam beramal mereka atau dia itu syirik kepada Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, aku akan tinggalkan dia dengan kawannya itu, dengan yakni sesuatu yang dia yakni lakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dah jelas dah bahwasanya apapun amalan yang ada kesyirikan di situ dah jelas itu sudah bertentangan dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. 3. Barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya maka Allah berfirman, wala antum aabiduna ma a'bud, dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Quran surat Al-Kafirun ayat 3. Nah, jadi barang siapa yang belum merealisasikan, mewujudkan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi termasuk keterangan yang tadi. Jadi apabila orang tu beribadah, merasa diri dah ikhlas, tapi ternyata tauhidnya tidak sempurna, masih ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya, walaupun kesyirikan itu tersembunyi, walaupun kecil misalnya, maka itu belum beribadah dengan ibadah yang sempurna. Apalagi mereka berbuat syirik kepada Allah, syirik yang besar. Inilah sebenarnya makna firman Allah, wala antum aabiduna ma a'bud, dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini tentu untuk ini ayat yang ditujukan kepada kaum kufar Quraisy, yang mana mereka yakni memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka menyembah, agar Rasulullah SAW menyembah apa yang mereka sembah gitu. Jadi selang-seling gitu. Dan ini tentu ini sangat bertentangan dengan tauhid, dan itu belum mewujudkan tauhid. Apabila orang itu belum mewujudkan tauhid, maka ia belum beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. 4. Hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. Nah, ini wadih, jelas dari ayat yang dinukilkan oleh penulis dalam bab ini, bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. Dan ini tentu dalam firman Allah surah An-Nahl, firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Yani hikmah diutusnya para rasul adalah an ya'budullah, untuk menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Nah, 5. Misi diutusnya para rasul itu untuk seluruh umat. Nah, untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kepada Rasulullah SAW. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah atau para anbiya, para mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk seluruh umat, agar umat ini jelas bagaimana cara mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, 6. Ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Jadi ini pun dari ayat-ayat yang kita baca pun dah jelas bahwasanya ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Yakni pada asalnya usul dasar mereka adalah satu. Jadi tadi pun dalam ayat surah An-Nahl ayat 36 pun demikian, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah. Jadi setiap umat tu diutus kepada mereka satu orang rasul, taib, untuk diberitahukan kepada mereka, kepada umat itu beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Berarti ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut ini adalah dasar ajaran Rasulullah dan para anbiya. Oleh karenanya di sini disimpulkan oleh penulis ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Gitu. Dan ayat-ayat lain misalnya dalam surah Anbiya ayat 25 misalnya, Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah, la ilaha illa ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka semua anbiya, semua rasul diwahyukan yakni untuk menyampaikan satu risalah yang sama semua, yakni risalah tauhid. Ya tentu apabila ada yang berbeda, ya perbedaan terjadi pada syariat saja. Yakni mungkin puasa mereka lain caranya dengan puasa kita, itu tidak menjadi bahasan. Tapi menjadi bahasan adalah inti dasar utama risalah mereka, yaitu satu. 7. Masalah yang sangat penting adalah bahwa ibadah kepada Allah Ta'ala tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap taghut. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Amay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang teguh pada tali yang paling kuat. Al-Baqarah ayat 256. Jadi poin yang ketujuh dalam kesimpulan ini, masalah yang sangat penting adalah bahwa ibadah kepada Allah tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap taghut. Dan ini adalah rukun yang kedua daripada rukun tauhid yang dah kita sebutkan, al-itsbat wan nafyu atau an-nafyu wal itsbat. Jadi berarti di sini an-nafyu maksudnya. Jadi pengingkaran yang dimaksud di sini adalah rukun an-nafyu, yakni menafikan. Dan dah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya dua rukun ini yakni menjadi satu kesatuan yang apabila hilang maka seorang itu tidak dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Pengertian tauhid bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dah ini dah kita sebutkan, yakni berkaitan dengan pengertian tauhid, maksud daripada tauhid. Jadi tauhid itu umum, seluruh yang melampaui batas itu tauhid. Itu tauhid dalam sisi bahasanya. Adapun mereka yang melampaui batas dari hal diagungkan, kemudian ditakuti, kemudian dituruti, itu adalah taghut. Ini kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi dah kita sebutkan di seluruh setiap apa-apa yang melampaui batas. Jadi dari sisi disembah, dari sisi diikuti atau dari sisi ditaati, itu semua adalah taghut. Dah kita sebutkan misalnya ma'bud. Jadi taghut dari segi disembah. Taghut dari segi sesembahan, al-asnam, berhala-berhala, mereka berarti berhala ini termasuk taghut. Misalnya matbu' yang diikuti, misalnya kalau mereka berlebihan melampaui batas di situ, berarti dia taghut. Jadi misalnya dah jelas dalilnya haram, dia pula menghalalkan, orang itu disebut taghut juga. Atau tunduk, jadi perintahnya diikuti, orang itu tunduk padahal perintah itu dalam maksiat misalnya, maka orang itu juga disebut taghut. Jadi taghut, pengertian taghut, maksud daripada taghut bersifat umum.
Naam. 9. Ketiga ayat-ayat muhkamat yang terdapat di dalam surat Al-An'am menurut para ulama salaf penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. Naam. Jadi ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surah Al-An'am menurut para ulama salaf penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. Dah kita sebutkan yakni berkaitan dengan ayat ini, dan yang dimaksud dengan ayat muhkamat adalah lawan daripada mutasyabihat. Lawan daripada mutasyabihat yang sudah jelas, yang tidak ada nasakh, tidak dinasakh, tidak dihapus. Naam. 10. Ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mad'muman mahdzula." Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Al-Isra ayat 22. Dan diakhiri dengan firman-Nya, "Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madkhura." Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela, dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Isra ayat 39. Dan Allah mengingatkan kita pula tentang pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, "Dzalika mimma uha ilaika rabbuka minal hikmah." Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Al-Isra ayat 39. Naam, jadi disebut sini ayat-ayat muhkamat. Tadi kita sebutkan ayat-ayat muhkamat lawan daripada mutasyabihat satu, dan juga ayat muhkamat adalah ayat yang tidak dinasakh, yakni tetap hukumnya. Jadi ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah. Ini banyak masalah-masalah yang dibahas di situ, dan penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa dari sekian banyak masalah itu Allah membukanya dengan masalah tauhid dan mengakhirinya dengan masalah tauhid. Itu menunjukkan pentingnya tauhid itu. Jadi di sini dimulai dengan firman Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula." Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Ini larangan syirik. Syirik lawan daripada tauhid. Dan diakhiri dengan firman-Nya, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura." Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah peringatan yang luar biasa. Sebab itulah penulis di sini menunjukkan pentingnya yakni pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Isra. Yakni ada 18 masalah di situ. Tapi tadi kita sebutkan menunjukkan pentingnya masalah tauhid dan bahayanya syirik. Taib. 11. Satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama, Allah memulainya dengan firman-Nya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah kamu sekalian kepada Allah saja, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. An-Nisa ayat 36. Naam, jadi di sini disebut satu ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak atau 10 wasiat yang pernah kita sebutkan. Jadi dirujuk kembali yang 10 itu. Terus yang pertama Allah memulainya dengan firman-Nya, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti ini menunjukkan bahwasanya tauhid, menjauhi syirik adalah suatu hal yang paling penting, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya di urutan yang pertama. Di urutan yang pertama dari 10 hak yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini. Nah, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. Nah, ini sesuai dengan riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang ada dalam bab ini, dan dah kita sebutkan bukanlah betul-betul Rasulullah SAW tulis wasiat itu, tidak, tapi ini adalah kesimpulan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah wasiat Rasulullah SAW. Nah, 13.
mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan. Nah, bagaimana nih dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam bab ini ketika beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, beribadah kepada Allah, menjauhi syirik. Nah, 14. Mengetahui hak-hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila mereka melaksanakannya. nah, tentunya masuk ke dalam surga dan dijauhi dari neraka. Nah, 15. Masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Nah, masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat ya pada awalnya. Pada awalnya karena memang Rasulullah SAW mengkhususkan sahabat Mu'adz bin Jabal, dan bahkan sahabat Mu'adz bertanya, boleh tidak disebarkan pada waktu hayat Nabi SAW? Tak boleh. Berarti ini menunjukkan sahabat yang lain tak mengetahui pada saat itu. Tapi setelah itu tentu masalah ini masyhur. Nah, dan ini sekali lagi tidak menjadikan masalah ini tidak boleh disebarkan, gitu. Taib. 16. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahat. Nah, untuk maslahat saja. Untuk maslahat. Berarti mungkin kalau kita tengok orang ini belum saatnya, belum waktunya kita sampaikan masalah bid'ah contohnya. Pending lah. Sabar dulu, kita sampaikan yang lain-lain dulu. Untuk maslahat. Sebab nanti kalau dah kita sebut misalnya kiai-kiai atau kita sebut misalnya guru-guru diorang, dah masalah. Kita muqaddimah, yakni pembicara-bicara lain, dan nanti insyaallah pada waktunya kita akan sampaikan ini yang dimaksud dengan boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahat, tapi menyembunyikannya secara total ini tak boleh. Nah, 17. Dianjurkan untuk menyampaikan berita yang menggembirakan kepada sesama muslim. Nah, dari hadis yang Mu'adz bin Jabal ini, bahwa seluruh yang menggembirakan bagi saudara kita ini dianjurkan untuk kita sampaikan, membab membahagiakan kawan. Ya mungkin dari rezeki yang dia akan dapat, atau dari semua maslahat yang dia akan dapat yang menggembirakan dirinya. Nah, 18. Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kesimpulan ini yang diambil dari hadis yang sama, hadis Mu'adz bin Jabal itu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkan berita gembira nih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW takut nanti umatnya yakni menyandarkan hal ini. Menyandarkan nanti kalau misalnya tauhid saja, habis itu malas-malas berbuat ibadah. Itu yang dimaksud. Jadi ini kekhawatiran ini yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkan berita gembira tersebut. Nah, 19. Jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak mengetahui adalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, dah kita jelaskan mengenai Rasul dah wafat, dah meninggal, berarti dah tutup dah. Beliau seorang hamba Allah, manusia yang ada batas hidupnya. Kalau dah batas hidup dah selesai berarti mati. Kalau dah mati berarti selesai. Jadi di sini jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak mengetahuinya adalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Berarti karena Rasul dah meninggal, sudah tidak ada, berarti Allah saja. Berarti Allahu a'lam jawabannya. Allahu a'lam gitu. Nah, 20. Diperbolehkan memberikan ilmu kepada orang tertentu saja tanpa yang lain. Nah, ini kaitannya dengan menyimpan ilmu tadi. Ketika menyimpan ilmu boleh untuk maslahat, maka memberikan ilmu kepada orang tertentu saja untuk maslahat pun boleh. Misalnya mengajar bahasa Arab misalnya. Ada kitab tertentu misalnya, tak mungkin semua diajarkan kan? Jadi ada orang-orang yang sudah levelnya tertentu, baru diajarkan. Gitu. Nah, 21. Kerendahan hati Rasulullah SAW sehingga beliau hanya naik keledai serta mau memboncengkan salah seorang dari sahabatnya. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati beliau, tawadhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang pemimpin, beliau seorang yang disegani, dihormati, ditaati, tapi begitupun keadaan beliau tetap tawadhu, yakni mengajak gitu ya Mu'adz bin Jabal untuk dibonceng di keledai beliau. Nah, 22. Boleh memboncengkan seorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. Nah, ini wadih. Terus 22. Keutamaan Mu'adz bin Jabal. Ini berarti ada keutamaan. Jadi Rasulullah SAW pun walaupun tawadhu beliau
tidak sembarangan tentunya mengajak siapa yang dibonceng. Dan berarti ini menunjukkan adanya keutamaan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. 24. Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting. Nah, ini wadih dari segi ayat, hadis, habis itu keterangan-keterangan ulama tadi menunjukkan bahwasanya tauhid itu sangat-sangat penting. Nah, jadi kalau orang itu menganggap tauhid itu tak penting, berarti orang itu pemahamannya masih dangkal gitu ya. Jadi karena ini sudah jelas sekali nas-nasnya gitu. Nah, dari sini diketahui juga, sekali lagi kita ingatkan, tak boleh bosan belajar ilmu tauhid itu. Nah, terus habislah kita dari bab yang pertama, kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua, yakni keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni. Di sini disebut babun fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunubi. Tadi yakni bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa apa saja yang dihapuskan olehnya. Dan di situ biasa penulis di sini menukilkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman atau kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenteraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Al-An'am 82. terus Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak atau benar selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Nah, Riwayat Bukhari Muslim. Taib. Jadi di sini pada bab yang kedua, setelah kita ketahui kedudukan tauhid sangat penting sekali dari keterangan-keterangan yang ada dalam bab 1. Nah, dalam bab 2 ini penulis menyampaikan kepada kita bahwa di samping tauhid itu penting, juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa. Jadi suatu yang penting itu biasanya ada keistimewaan gitu. Tapi tidak semestinya suatu yang penting itu diukur dari segi keistimewaannya. Begitu. Tidak semestinya suatu yang penting diukur dari keistimewaannya. Jadi kalau misalnya ditengok tak ada keistimewaan berarti tak penting. Ini keliru kesimpulannya. Jadi ini adalah suatu yang penting. Dan juga plus keistimewaannya pun banyak sekali. Di mukaddimah kitab tauhid, yakni dalam bahasan ini kita dah sebutkan sebagiannya. Taib. Dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Diampuni karenanya, karena tauhid itu. Berarti ada dosa yang tidak diampuni walaupun bertauhid misalnya. Taib. Jadi tauhid yang dimaksud adalah tentu tauhid yang sempurna. Kalau ada yakni masalah-masalah syirik berarti tauhidnya tidak sempurna. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka, tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Di sini terus disebut yang dimaksud dengan kezaliman adalah kemusyrikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenteraman, dan mereka itulah orang yang mendapat jalan hidayah. Jadi ayat ini ketika turun, Rasulullah SAW membacakan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian banyak di antara sahabat-sahabat yang merasa berat terhadap ayat ini, karena ada perkataan
zalim di situ. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Berarti ini berat. Jadi kita ketahui zalim itu dari segi bahasa maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Itu makna zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Lawan daripada hikmah. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Nah, zalim itu yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, kalau kita tengok zalim ini ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Ini pembagian zalim. Jadi ketika kita ketahui zalim secara bahasa tadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Nah, yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika ayat ini mula-mula turun, mereka fahami yakni ketiga-tiga nih, tiga-tiga zalim. Jadi zalim kepada, terutama zalim kepada diri sendiri, terutama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak berbuat dosa tentunya. Mungkin kalau yakni dosa-dosa besar, mungkin ada yang selamat. Tapi yang misalnya kecil-kecil misalnya, itu susah. Dan itu bagian daripada zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini masuk dalam bab syirik. Disebut zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam bab syirik. Karena tentunya kesyirikan ini kalau kita lihat dari segi makna zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi orang itu beribadah bukan pada tempatnya, maka syiriklah dia. Jadi disebut zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zalim kepada diri sendiri disebut oleh ulama, termasuk dalam hal ini adalah maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menzalimi diri sendiri. Kenapa disebut menzalimi diri sendiri? Karena pada hakikatnya manusia itu dituntut untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia bermaksiat, dia telah Dia telah memasukkan dirinya ke dalam sesuatu yang membahayakan dirinya. Berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Gitu. Jadi kenapa disebut maksiat? Itu menzalimi diri sendiri karena tadi. Jadi manusia itu dituntut untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah. Nah, dengan maksiat dia telah memasukkan diri ke dalam siksa Allah Subhanahu Wa Taala, berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Ya, zalim kepada orang lain yang ketiga dah jelas dah. Ini tidak perlu disyarah panjang. Mengambil harta orang, menyakiti orang, semua itu adalah termasuk zalim. Jadi sekali lagi ini yang difahami, kezaliman ini yang difahami, makna zalim ini yang difahami oleh para sahabat, yakni zalim kepada diri sendiri terutama. Itu yang difahami dan sangat berat tentunya, sangat berat. Oleh karenanya ini disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan ayuna lam yadhlim nafsahu. Jadi Ibnu Mas'ud komplain kepada Rasulullah SAW. Ini bertanya, wahai Rasul, gitu ya, siapakah di antara kami, di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Berarti ini zalim yang difahami oleh para sahabat, termasuk di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah zalim kepada diri sendiri. Karena zalim kepada diri sendiri tadi termasuk maksiat, itu zalim kepada diri sendiri. Dan itu tidak ada yang terlepas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru kama tadhunnun. Laisa al-amru kama tadhunnun. Innamal muradu bihi asyirk. Jadi masalah itu masalahnya bukan seperti yang kalian fahami. Maknanya pemahaman kalian ini salah, gitu. Masalah ini bukan seperti kalian fahami. Yakni yang kalian fahami adalah zalim kepada diri sendiri, bukan. Ini kata Nabi SAW. Tapi yang dimaksud dalam masalah ini, yang dimaksud dengan zalim yang ada pada ayat ini adalah syirik. Kemudian Nabi SAW berdalil, alam tasma'u ila qawlir rajulis salih. Apakah kalian tidak
mendengar apa yang dikatakan oleh seorang yang soleh. Yang dimaksud adalah Luqman Al-Hakim. Yang dimaksud adalah Luqman Al-Hakim. Inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman tu. Inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kamu mendengar ucapan seorang yang saleh, yakni Luqman Al-Hakim, bahwasanya apa kata Luqman dalam surah Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Ini termasuk tafsiran ayat dengan ayat, atau tafsiran ayat dengan sabda Nabi SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, kemusyrikan, sebagaimana dalam terjemah ini. Oleh karenanya di sini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak menodai, mengotori, merusak gitu ya, keimanan mereka dengan kezaliman. Berarti orang ini telah menyatakan syahadat la ilaha illallah, betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan maintain, menjaga betul tauhidnya. Ini termasuk makna iman, bertauhid kepada Allah, menjaga keimanan mereka dari kotoran-kotoran syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman. Di sini ulaika lahumul amnu, aman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Itu. Jadi disebut di situ dalam Al-Qur'an ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Jadi kalau orang itu mendapat aman berarti tentram, maka disebut di situ terjemahnya tentram. Jadi aman pun diterjemah pun tak masalah. Lebih kita fahami. Jadi aman, bila mana dia aman nih? Pada waktu nanti di akhirat. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan di akhirat nanti. Karena kita ketahui nanti di akhirat, kalau kita tidak mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kita fahami semua orang takut. Semua orang takut dengan amalan-amalan mereka, apakah selamat tidak gitu ya. Apakah masuk neraka apa tidak. Itu semua ketakutan di situ dan kita fahami. Dan mereka orang-orang yang beriman, bertauhid dan terus gitu menjaga tauhidnya sampai akhir hayat, tidak berbuat zalim, tidak berbuat kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Jadi kalau sudah mendapatkan keamanan, berarti mereka tentram, sejahtera gitu di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang mendapatkan jalan hidayah. Wahum muhtadun. Mereka mendapatkan jalan hidayah dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini di dunia. Petunjuk di dunia. Kalau keamanan tadi, ketentraman tadi di akhirat, kemudian sekarang di dunia. Petunjuk dan hidayah itu akan didapatkan di dunia. Karena dah jelas, kalau orang tu dah dapat petunjuk di dunia ini, jadi amalannya akan lurus gitu. Amalannya akan lurus, bebas dari kesyirikan, bebas dari hal-hal yang merusak lain-lainnya, bid'ah gitu ya, maksiat dan sebagainya, dia akan lurus gitu. Tapi kalau orang tu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, confirm amalannya rusak dah. Walaupun mereka anggap dirinya ikhlas. Jadi misalnya pergi ke kuburan, itu dah walaupun merasa diri petunjuk, dapat petunjuk, tapi pada dasarnya dia tersilap, salah jalan. Ini yang dimaksud dengan mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang senantiasa yakni bertauhid kepada Allah, menjaga tauhidnya, ini yang janji Allah nih. Di akhirat insyaallah nanti dia dapatkan. Kemudian di dunia ini ciri-cirinya semacam nih. Ciri-cirinya nih. Jadi kalau ada kawan kita misalnya, kalau kan mana satu di antara kita yang benar, contoh cek dari segi tauhidnya lah, macam tu. Jadi kalau dia cakap benar macam tu, tapi masih ke rajin, maksudnya ke kuburan-kuburan apa tu, tok guru misalnya, atau kiai-kiai misalnya, ini ciri-ciri ni. Bukanlah kita sebut orang tu, tapi ini ciri-ciri karena Allah Subhanahu wa taala sebut ni mereka termasuk adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Taib.
Ini ayat yang dikutip oleh penulis di sini, yakni ayat surah Al-An'am yang menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang didapatkan oleh al-muwahhid. Al-muwahhid, yakni orang yang bertauhid. Al-muwahhid, mufrad, jamaknya al-muwahhidun gitu. Ini keistimewaan yang pertama adalah apa nih? Mendapatkan dua sekaligus, di akhirat dan di dunia. Di akhirat mendapatkan keamanan, di dunia mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk tetap lurus hidupnya. Taib, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua hadis. Hadis yang dinukilkan oleh penulis, dan ini sekali lagi menunjukkan betapa ilmiahnya penulis di sini di dalam menulis bukunya. Jadi tidak keluar daripada ayat, hadis, perkataan ulama, ayat, hadis, perkataan itu saja. Terus ini yang tak diterima, ini menunjukkan apa tuh? Kesimpulkan sendiri. Taib. Hadis berikutnya yang dinukilkan yang menunjukkan keistimewaan tauhid ini. Taib, daripada Ubadah bin Samit. Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari. Nama beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari. Abul Walid, kunyah beliau Abul Walid. Abul Walid. Beliau ini adalah salah seorang kadi, yakni kadi pertama di Palestina. Jadi beliau adalah kadi pertama di Palestina dan meninggal di situ pada tahun 34 Hijriah. Beliau ni yang meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahullahu al-jannah adkhalallahu al-jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Ini wadih nih keistimewaan tauhid dari sini. Jadi hadis ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan yakni keterangan bahwa siapa atau kedudukan yang sebenarnya bagi dua nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita kedudukan yang sebenarnya, siapa sebenarnya Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Jadi bahwasanya dua-dua nabi ini adalah hamba dan rasul. Hamba dan rasul. Hamba menunjukkan dia itu manusia biasa, rasul menunjukkan ada kelebihannya, utusan Allah, macam tu. Dan ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang memiliki sikap berlebihan dan memiliki sikap meremehkan. Jadi gulu. Jadi mereka ini adalah bantahan kepada orang-orang yang gulu, yang berlebihan kepada dua nabi ini. Kemudian juga bantahan kepada mereka-mereka yang meremehkan kedudukan dua nabi ini. Gitu. Jadi di sini kata abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Ini menunjukkan hamba, tadi kita menyebutkan, menunjukkan dia ini manusia biasa, tidak ada perbedaan dengan kita. Berarti kalau dah menyebutkan hamba, berarti sama dengan kita, tidak mengetahui sesuatu yang gaib, tidak memiliki kekuatan yang yakni luar biasa misalnya. Kemudian rasulnya ini menunjukkan bahwasanya mereka walaupun hamba ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lain, yaitu mereka seorang rasul.
Dan ini sekali lagi bantahan kepada yang sangat meremehkan. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi meremehkan sampai membunuh para rasul macam tu. Ya, kalau dari segi Muhammad Rasulullah SAW, yakni kita mengetahui orang-orang yang gulu melebih-lebihkan Nabi Muhammad, dah kita tahu dah. Dan yang meremehkan orang-orang Yahudi. Kalau Nabi Isa, orang-orang Nasrani pula yang sangat melebih-lebihkan Nabi Isa ini. Adapun yang meremehkan tetap si Yahudi. Taib. Kembali kepada hadis ini, di awalnya menyebutkan man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat. Syahadah. Yani syahadah ini persaksian, diiringi dengan, ditengok footnote-nya itu nomor 7, syahadah ialah persaksian dengan hati dan lisan, dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, baik zahir maupun batin. Ini keterangan ulama. Yang dalam footnote itu keterangan. Jadi ini yang dimaksud dengan syahadah. Jadi syahadat atau persaksian yang dimaksud di sini harus memiliki 3, yakni komponen, atau mengandung 3 hal, gitu ya. Harus mengandung 3 hal, yakni persaksian. Tadi yang pertama adalah persaksian dengan lisan, Kemudian yang kedua adalah ilmu, mengilmui makna yang kita akan persaksikan nih. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan konsekuensinya. Tiga ni kalau tak ada nih, kalau tidak ada, maka tidak termasuk syahadat yang sempurna. Jadi misalnya kita depan qadi, misalnya depan mahkamah misalnya, tiba-tiba kita bersaksi, tapi tak tahu apa yang kita bersaksi, mau tidak? Tak mau. Dan pula hakimnya pun tahu pula, ini agak-agak nih, ini persaksian dengan perasaan, tak boleh. Hakimnya pun tolak. Begitupun syahadat la ilaha illallah ni, yang kita akan persyahadatkan, kita akan persaksikan ni adalah suatu hal yang azim, suatu hal yang besar sekali. Oleh kerana 3 hal ni harus macam tu. Jangan diremehkan macam jangan misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dah selesai dah. Bukan setakat itu, bukan sekedar itu, tapi harus diilmui. Jadi ucapan tadi. Jadi kalau diilmui saja, oh kita faham nih, Allah itu yang berhak disembah, Rasul itu adalah utusannya, kita faham. Tapi tak diucapkan, tak termasuk syahadat juga. Macam paman Nabi SAW, dia orang yang paling tahu siapa Muhammad, tapi tidak mengucapkan. Tidak mengucapkan. Dan juga yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab tu, ilmunya Masya Allah tu, tak perlu bahas kitab Tauhid. Itulah ukurannya. Tapi karena mereka tu sombong, tak ucap, jadi dah khalas, tidak bersyahadat. Kita pula lain, lancar Masya Allah, fasih makhrajnya, semua ilmunya kurang. Habis tu pula amalnya nanti terpesong, salah. Itu akibat karena ilmunya kurang. Sebab itulah belajar kitab Tauhid dan kitab-kitab yang lain yang membahas masalah Tauhid ini sangat penting untuk meluruskan amalan. Jadi ucapan, ilmu, amal, ini yang terkandung di dalam syahadat ini yang harus dipenuhi. Apabila ingin syahadat kita betul-betul diterima, betul-betul menjadi syahadat yang menghasilkan keistimewaan yang ada dalam hadis ini. Baik. Jadi kita syahadatkan, kita persaksikan la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kita dah sebutkan mengandung 2 rukun. La ilaha yakni menafikan, an-nafyu illallah al-itsbat. Menafikan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak. Illallah, itsbat, kita tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu saja. Jadi wahdahu ni menekankan macam tu. Padahal la ilaha illallah saja dah cukup dah. Ada kata wahdahu, ini berarti memang betul-betul ini harus kita tetapkan, gitu. La syarika lahu, lagi ditetapkan lagi, tiada sekutu baginya. Jadi ini selain Allah sahaja, wahdahu itu sahaja. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Itu berarti menetapkan penetapan yang luar biasa macam tu.
Jadi syahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bahwasanya bersaksi. Jadi jangan pula saksinya la ilaha illallah saja habis itu Muhammad tak saksi. Ini macam Ahmadiyah pula jadinya. Bersaksi Muhammad abdu wa rasuluh. Jadi wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Tadi keterangan awal dah. Ini bahwasanya menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau seorang manusia biasa, hamba Allah, kemudian juga rasulnya. Dan ini bantahan kepada orang yang gulu, yang berlebihan, dan juga yang sangat meremehkan. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Bukan anak Tuhan macam tu sebut orang Kristen misalnya dan sebagainya kedudukannya. Dan juga bantahan kepada orang yang berlebihan dan sangat meremehkan Nabi Isa. Oleh karenanya kita tak boleh meremehkan, tak boleh nabi-nabi yang lain tak boleh kita remehkan, dan juga sekali lagi juga tak boleh kita agung-agungkan di luar kedudukan mereka. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat Allah, kun fayakun. Kun, jadi, fayakun, maka jadi. Dan ini kita tahu Nabi Isa ni tak ada bapaknya. Bapaknya tidak ada nih. Tiba-tiba keluar daripada Maryam. Dan ini adalah mukjizat tentunya. Ini adalah yakni kekuasaan Allah, sehingga disebut di sini wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yang disampaikan gitu ya kepada Maryam, yakni kun, firman Allah, fayakun, maka jadilah Nabi Isa alaihissalatu wassalam walaupun tanpa ayah. Wa ruhun minhu, serta ruh daripadanya. Ya, ruh daripadanya. Ruh maksudnya ruh itu yang ditiupkan ruh. Nah, tiupkan yakni setiap manusia kan ada ruhnya, betul tidak? Jadi ruh di sini maksudnya bukan ruh Allah, ruh kudus gitu yang disebut orang Kristen, tidak, tapi ini ruh maksudnya adalah ruh Nabi Isa yang di dalam perut Maryam. Kemudian wal jannatu wal haqqun nar wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Yakni mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan yakni tempat khusus bagi orang-orang yang menyimpang dari tauhid, yakni neraka, dan menyiapkan tempat khusus bagi orang-orang ahli tauhid yaitu jannah. Ala ma kana minal amali, betapapun amal yang telah diperbuatnya. Jadi apapun amal yang diperbuatnya, janji dengan syarat dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh ulama maksud daripada hadis ini, ala ma kana minal amal, betapapun amal yang telah diperbuatnya. Dijelaskan oleh ulama maksudnya adalah ada dua. Yang pertama adalah selama dia tidak berbuat syirik, maka selama itu dia akan masuk surga biidnillahi ta'ala, walaupun dia masuk neraka sebentar. Walaupun dia masuk sebentar, tapi karena dia bertauhid dia akan masuk surga. Atau kemungkinan dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan yakni syafaat, dan selanjutnya dia masuk surga. Dan juga yang disebutkan oleh ulama, ada yang menyebutkan makna hadis ini bahwasanya ala ma kana minal amal, betapapun amal yang telah diperbuatnya, ada yang menyebutkan yakni kedudukannya nanti di surga sesuai dengan amalannya. Jadi tetap masuk surga gitu ya. Kalau dia bertauhid, bagaimanapun dosanya tetap masuk surga, tapi surganya sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalnya. Nah, ayyuhal ikhwah wal akhwatul karimat, rahimakumullah jami'an. Sampai di sini bahasan kitab tauhid kita, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni menjadikan kita menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tauhid ini, dan dimasukkannya kita yakni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya.
kita dan keluarga kita, serta dijauhinya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.